Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita mau datang pada Tuhan, menaikkan rasa syukur kita hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku Tuhan. Di dalam hidup, rancangan indah-Mu Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
pujilah nama-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah ini sampai pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kembali urapi hamba-hamba-Mu, WL Singer pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar diberkati Tuhan. Segala yang tidak baik, yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan turun dalam ibadah ini sampai pada akhirnya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir di sini untuk melawat setiap kita. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umat kita semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mengucap syukur dalam namanya, Allah yang perkasa. Mengucap syukur dalam namanya, Allah yang mengucap syukur dalam namanya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Haleluya. Kita mau teruskan pujian kita. Kita mau mengecap setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, terhormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, terhormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan kita yang memelihara kita untuk selama-lamanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percayanya Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
Salam Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, seluruh panca indera kami, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya bisa berjumpa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita raih Alkitab kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-24 dan kita baca ayatnya 8 dan 10 saja. Sekalipun kita akan kupas salah satu perikop ayat 1 sampai ayat ke-10. Jikalau sudah mendapat meraih Alkitab kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membacanya. Ayat ke-8 dan ke-10, demikian firman Tuhan, siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. Ayat 10, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah tema menyongsong Raja kemuliaan. Beberapa waktu ada sempat berita yang geger gitu ya. Nah, berita yang geger itu menyatakan ada seorang yang mengklaim dirinya adalah seorang raja, ya. Mendeklarasikan bahwa dirinya raja yang patut untuk disembah, ya. Beberapa kali kita mendengar hal ini dan tidak asing, ya. Mungkin hal ini kelihatan aneh terdengar ya, tidak masuk akal dan mungkin banyak juga pengikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya kita rindu dari pembacaan ini ungkapan Raja Daud. Yang dia adalah seorang raja tetapi dia tidak mengklaim atau mendeklarasikan bahwa dia adalah raja. Tetapi di dalam Mazmurnya ayat yang ke-24, dia sedang mengagungkan, dia sedang mengeluk-elukan, dia sedang menyambut kedatangan Raja kemuliaan. Dan tema kita pada kesempatan siang hari ini menyongsong Raja kemuliaan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau dunia saat hari-hari ini dengan berita yang menghebohkan atau menggeger tadi ya, menggembarkan tentang orang yang mengakui, mengklaim dirinya sebagai raja. Tetapi kita lihat dari perikop Mazmur pasal 24 ayat yang ke-7, sebetulnya Mazmur ini pendek ya, terdiri dari 10 ayat. Dan di sana memberikan tema tadi ya, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Nah, Mazmur ini juga sebetulnya mengajak untuk seluruh orang-orang percaya, umat Tuhan. Kita beriring-iringan untuk kita membuka jalan, mempersiapkan, ya, menyongsong, ya, menyambut kedatangan Raja kemuliaan, yaitu Gembala Agung kita. Mari kita renungkan 3 hal daripada menyongsong Raja kemuliaan. Hal yang pertama kita renungkan dari perikop yang kita baca adalah bicara tentang mengenal Raja kemuliaan. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, betul? Kalau sudah kenal pasti disayang, betul ya, tidak asing buat kita. Nah, sama halnya kita lihat di dalam perikop ini Daud membukanya begitu luar biasa. Ayat 1 dan 2, perhatikan di ayat Alkitab kita dikatakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat kedua, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Perhatikan di situ bicara Daud dengan luar biasa. Siapa yang dimaksud dengan Raja kemuliaan? Siapa yang sedang diperkenalkan oleh Daud dalam Mazmurnya yang kita renungkan sama-sama? Daud memulai dari Mazmur pasal ke-24
dengan dia memperkenalkan siapa Tuhan Allah Israel. Daud sedang berkata bahwa dia menyebut Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan, yang memelihara dan penguasa alam semesta. Bahkan segala sesuatu termasuk manusia di dalamnya. Bapak Ibu dan saya. Ya, Tuhan yang punya bumi serta segala isinya, bahkan dunia, bahkan yang diam di dalamnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saat ini seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan kita. Kalau orang yang mengenal Tuhannya dengan benar, maka memiliki keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Dia bisa menyatakan Tuhan adalah pencipta segala sesuatu bahkan alam semesta. Pada pagi hari ini mari kita renungkan. Tidak hanya sang pemazmur yaitu Raja Daud yang memperkenalkan siapa sebetulnya Tuhan Allah kita. Tapi mari kita renungkan sama-sama ketika kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita. Di dalam kehidupan kita, seyogyanya tidak tergantikan dengan hal yang lain. Yesus satu-satunya yang Maha Kuasa. Yesus satu-satunya Allah orang Israel dan Allah setiap kita orang percaya. Ada berapa banyak yang menduakan Tuhan, padahal sudah kenal Allahnya. Tidak cukup pengenalan kita pada cuman hanya sekedar kita tahu siapa Tuhan. Tetapi mari kita mengenal Dia dengan lebih dalam. Dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pengenalan kita yang dalam akan Tuhan, Sang Raja kemuliaan, membuktikan di dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Kita sungguh-sungguh, kita mengagungkan, kita menyatakan Tuhan kita ajaib dan besar. Amin. Mari kita setiap kita pada pagi hari ini, kita mengintrospeksi diri kita. Seberapa dekat, seberapa dalam kita mengenal Sang Raja kemuliaan. Apakah Dia yang kita kenal? Oh, Yesus yang lahir berupa bayi di kandang yang hina. Apakah cukup sekedar demikian pengenalan kita? Tetapi mari kita lebih dalam lagi pengenalan kita akan Tuhan. Membuat kita senantiasa menghampiri Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Saya berdoa mari kita mengintrospeksi diri kita. Mengenal Tuhan tidak sekedar tahu, tetapi mengenal Tuhan, mengalami hubungan yang begitu akrab dengan pencipta kita. Yang kedua, kita lihat ketika kita menyongsong Raja kemuliaan, hal yang kedua kita belajar dari Mazmur 24 bicara tentang perjumpaan dengan Raja kemuliaan. Menarik. Tadi Daud memperkenalkan siapa itu Raja Israel. Dia adalah pencipta alam semesta. Yang kedua bicara tentang perjumpaan, ya, berjumpa dengan Raja kemuliaan ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Perhatikan di sana dikatakan Alkitab berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Pemazmur sedang menegaskan di sini bahwa tidak semua orang yang bisa naik ke gunung Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan gunung Tuhan? Bicara kita masuk lebih intim di dalam persekutuan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Raja alam semesta, Raja kemuliaan. Bicara tentang gunung Tuhan, bicara tentang Bukit Sion. Sebuah bukit, ya kalau kita kenal latar belakangnya di Yerusalem itu, ya ada tempat bait Allah berdiri. Di sana dikatakan gunung Tuhan atau Bukit Sion. Nah, lokasi ini memang dipandang sangat sakral atau sangat kudus bagi orang percaya, ya. Sebab kehadiran Tuhan sangat nyata di sana. Maka tidak semua orang boleh naik
ke gunungnya Tuhan untuk mendekat, apalagi menikmati, bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Tetapi gambaran kita lihat ayat ketiga sampai dengan ayat yang keempat dengan sebuah pernyataan di situ ya, sebuah pernyataan yang tegas bahwa hanya orang yang dikatakan apa? Kata firman Tuhan, hanya orang yang bersih tangannya. Kemudian yang kedua, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini bicara tentang hanya orang-orang tertentu yang boleh mendekat, boleh berjumpa, boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Menjumpai Raja, Sang Raja kemuliaan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan orang yang bersih hatinya? Ternyata ada persyaratan orang-orang yang layak untuk dia menghampiri Tuhan. Ada 4 persyaratan dikatakan pemazmur Daud. Orang yang bersih tangannya, artinya orang yang tidak memiliki perbuatan, tindakan yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Bebas dari kesalahan. Orang yang tidak melakukan penumpahan darah. Maka orang tersebut adalah orang yang dikatakan boleh naik berjumpa, berbakti kepada Sang Raja kemuliaan. Kemudian orang yang murni hatinya, istilah murni hatinya tidak terdapat setitik pun noda atau kecelaan di hadapan Tuhan. Artinya hatinya itu bersih, jernih, tidak terdapat hal-hal buruk yang tersimpan di dalam hatinya. Sehingga ketika kita biasanya datang kepada Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Khususnya hati. Kata firman Tuhan, hati kita sumber kehidupan kita, orang percaya. Kalau kita tidak bereskan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Raja kemuliaan di dalam bait sucinya. Setelah itu dikatakan sang pemazmur, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan benci orang yang suka menipu. Tetapi orang yang disukai Tuhan adalah orang yang tulus hatinya di hadapan Tuhan. Berlaku baik, tidak didapati penipuan yang dilakukan. Bagaimana dengan setiap kita orang percaya? Masih terlihat sampai hari ini. Banyak orang yang suka menipu kiri kanan. Benar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Kalau kita rindu menghampiri, berjumpa di dalam bait Tuhan yang kudus, mari kita selidiki kehidupan kita. Masihkah terdapat di dalam diri kita hal-hal yang menduka citakan hati Tuhan? Selanjutnya kemudian pemazmur berkata, orang yang boleh mendekat berjumpa dengan Sang Raja kemuliaan adalah orang yang tidak bersumpah palsu. Syarat yang luar biasa. Artinya tidak ada perkataan yang sia-sia. Tidak ada mulut yang serong di sana. Ya. Apalagi biasanya orang bersumpah atas nama Tuhan. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tidak perlu untuk membenarkan dan kemudian kita bersumpah atas nama sesuatu, bahkan atas nama Tuhan. Tuhan memandang rendah orang yang bersumpah atas nama Tuhan. Karena itu mari jaga perkataan kita untuk kita tidak bersumpah yang sia-sia. Apalagi mengatasnamakan nama Tuhan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, sang pemazmur berkata ketika kita mau datang kepada Tuhan, mari kita selidiki hati kita. Apakah kita bersih tangan kita? Apakah murni hati kita? Dan apakah kita tidak menyerahkan diri pada penipuan? Bahkan kita menjaga tidak bercela di dalam mulut kita terhadap sumpah yang palsu yang tidak dikenan oleh Tuhan. Tanpa kemurnian di dalam kata dan perbuatan, maka kita tidak pantas,
tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan. Ini jelas yang dikatakan pemazmur ayat 3 sampai 4 dengan pernyataan siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan. Kalau kita hari-hari ini, kalau kita mau datang kepada Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita berbakti beribadah kepada Tuhan. Seyogyanya kalau ada pelanggaran di dalam hati kita, mari kita akui dan Tuhan mengampuni, melayakkan kita masuk di dalam bait suci dalam beribadah bagi Raja kemuliaan. Amin. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam bicara tentang apa? Umat Tuhan yang sungguh-sungguh didapati karakternya selaras dengan Kristus. Maka orang-orang itulah yang layak untuk menerima berkat yang berkelimpahan ketika Raja kemuliaan itu datang. Saya berdoa ini menjadi kekuatan kita. Kalau hati kita benar, jalan kita benar di hadapan Tuhan, maka tersedia berkat yang melimpah bagi kita orang percaya. Amin. Yang ketiga, dalam menyongsong Raja kemuliaan kita melihat bahwa yang ketiga lebih jauh lagi sang pemazmur membawa kita. Pelajaran yang ketiga untuk kita dapat menyembah Dia, sang Raja kemuliaan. Tidak ada yang layak menandingi kemuliaan Tuhan. Ayat 7 sampai dengan ayat ke-10, perhatikan kata pemazmur di sana dikatakan begini. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa di dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Selah. Ini puncak di mana ketika konon biasanya ya kalau dalam dunia kuno menyambut kedatangan seorang raja yang selesai memenangkan peperangan, maka dilakukan penyambutan yang besar-besaran atau meriah. Mereka melakukan sorak-sorai, pengelu-eluan, ya, pengagungan. Nah, pada zaman sekarang kita lihat bagaimana arak-arakan terjadi, ya, euforia. Contoh misalkan pada waktu Presiden Republik Indonesia terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kemudian dia diarak-arakan menggunakan kereta kencana. Betapa banyak rakyat yang pada waktu itu bersukacita, bersorak-sorai mendoakan pemerintahan daripada Pak Joko Widodo. Nah, pada waktu dari perikop ini kita lihat bahwa di sini sedang pemazmur sedang menyambut Yesus Tuhan yang adalah Raja kemuliaan yang sedang dan telah memenangkan peperangan. Kemudian dilakukan penyambutan besar-besaran, sorak-sorai, puji-pujian, paduan suara, bahkan bait suci itu terbuka lebar. Dan kemudian pemimpin pujian bersaut-sautan, disaut-sauti dengan seluruh umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang undangan Tuhan bagi kita orang percaya untuk kita mempersilahkan Tuhan Raja kemuliaan. Dia bertahta di atas kehidupan kita orang percaya. Dengan kita mengeluk-elukan, kita menyembah kepada Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada kata sela di akhir pasal 10 tadi. Ada beberapa pengertian daripada kata sela. Nah, Mazmur ini biasanya dibacakan dan tidak pernah alpa, ya, oleh sang pemazmur, ditandai di dalam konteks peribadatan. Kata sela ini merupakan tanda bagi umat Tuhan untuk dia menyembah, untuk membungkuk, bahkan sampai menyentuh dahinya ke tanah. Tujuannya apa? Supaya tanda penghormatan. Dan tidak ada yang menandingi kemuliaan Raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus. Ketika menyembah sampai dahi kita ke tanah,
bicara tentang penghormatan dan penyembahan, bahkan ketaatan kita kepada Raja Kemuliaan. Ini yang dilakukan oleh setiap orang percaya ketika menyambut seorang raja yang sudah menunaikan tugasnya. Bagi kita orang percaya, Yesus Tuhan, ketika kita menyambut Dia sebagai bayi. Sebentar lagi Natal 25 Desember, setiap orang percaya sudah sibuk-sibuk di rumah mempersiapkan Natal. Dan tidak lain kita menyambut Yesus Kristus yang lahir, bukan? Tetapi kita lihat bukan lagi Yesus yang 2000 tahun yang kita akan sambut kedatangannya untuk misinya penyelamatan dunia. Tetapi lebih lagi bicara tentang penyambutan, tentang Yesus adalah Raja Kemuliaan. Dialah hakim yang akan mengadili dan menghakimi dunia pada kedatangannya kali yang kedua. Mari kita persiapkan jalan. Jadi ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-10 bicara tentang jalan yang dimasuki oleh Raja Kemuliaan. Mari kita sambut, kita bersorak-sorai mengeluh-elukan Tuhan. Raja Kemuliaan yang datang dengan kemenangannya. Dan kita lihat di situ bahwa setiap orang percaya bagaimana kita menyambut Dia yang adalah Raja Kemuliaan. Sudahkah kita mempersiapkan diri dengan terbaik dalam hidup kita? Apa yang dapat kita lakukan ketika kita menyongsong kehadiran bahkan kedatangannya pada kali yang kedua? Perhatikan kata angkatlah kepalamu, bicara tentang kehadiran Raja yang kita lakukan dengan sukacita, dengan memberikan simbol kepala yang ditegakkan. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi duka nestapa, tidak ada lagi perjuangan ketika Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan datang pada kali yang kedua, adalah kepastian dalam kemenangan. Dialah pribadi jaya dan perkasa, yaitu Tuhan yang menang sebagai Raja di dalam peperangan dan akan berjumpa mengangkat kita menjadi mempelai-mempelai Kristus. Kata kedua yang dipakai adalah terangkatlah pintu-pintu yang berabad-abad. Bicara tentang di situ dikatakan pintu-pintu yang tidak bisa menahan, yang tidak bisa menandingi betapa besarnya kemuliaan Tuhan Allah Israel yang maha mulia yang akan datang. Bahkan pintu-pintu yang dibangun oleh tangan manusia tidak cukup layak untuk menyambut dan mempersilahkan Raja Kemuliaan untuk masuk di dalam bait kudusnya Tuhan. Kita hendak melihat hari-hari ini tanda-tanda zaman yang semakin bergelora. Lihat kiri kanan penderitaan. Bahkan kita lihat pandemi sudah hampir 2 tahun. Kurang 3 bulan. Bahkan varian baru Omikron kembali menjadi berita teratas. Membuat kembali kita was-was. Tetapi harusnya kita berawas-awas diri. Bukan menjadikan kita was-was, takut. Karena kita tahu inilah tanda-tandanya. Kita berada di zaman akhir. Seharusnya kita percaya penuh kepada Yesus akan segera datang menjadi Raja. Dan akan menghakimi, mengadili dunia. Bahkan semua bangsa. Kita dituntut untuk apa? Kita datang sujud menyembah dan membawa persembahan. Seluruh totalitas kehidupan kita. Menjadi umat yang tak bercacat celah. Di hadapan Tuhan. Mari persiapkan jalan kita. Untuk masuknya Raja Kemuliaan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lebih sungguh-sungguh kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Seorang penyanyi rohani bernama Sandy Petty, di dalam terjemahan petikan lagu yang dinyanyikannya berkata begini, Tuhan, aku memujimu karena siapakah Engkau. Bukan hanya karena segala perbuatanmu yang hebat yang telah Engkau perbuat.
Tuhan, aku mau menyembah Engkau. Karena siapakah Engkau? Engkaulah alasan yang ku perlu untuk aku menyuarakan pujianku kepada Tuhan. Makna lagu ini sangat dalam karena berbicara mengenai siapa yang harusnya menjadi fokus penyembahan dan persembahan apa yang kita bawa kepada Tuhan. Sandy Fetty menyanyikan ini dan berkata harusnya menjadi pokok pujian yang kita agungkan adalah pribadi, yaitu pencipta alam semesta. Tuhan Jaya Perkasa, Dialah Raja kemuliaan yang datang di dalam bait-Nya yang kudus. Mari kita menyembah Tuhan karena hanya kasih dan kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Kita menyembah Tuhan bukan hanya karena kebaikan Tuhan, tapi karena pribadinya yang menjadi fokus hidup kita. Sebagai penutup, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Kristus, Sang Raja Kemuliaan. Persiapkan jalan kita bagi Tuhan. Bukan lagi Yesus yang hadir sebagai seorang bayi, tetapi kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong Dia, Raja Kemuliaan, menghakimi dunia. Dan kita menjadi umat yang kudus, yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Hari yang kita nanti-nantikan penuh dengan sukacita. Dan orang percaya, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yohanes 12 ayat 13, saya akhiri dalam khotbah saya pagi hari ini berkata, mereka mengambil daun-daun palen dan pergi menyongsong Dia sambil berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mari kita eluk-elukan Tuhan berkata, Hosana, Hosana bagi Dia, Raja Israel yang telah datang di dalam nama Tuhan. Kiranya ini menjadi perenungan kita untuk kita menyambut Yesus, Sang Raja Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan sungguh-sungguh mengenal siapakah Engkau. Ajar kami Tuhan untuk kami mengintrospeksi diri kami di hadapan Tuhan. Ketika kami menghadap bersekutu beribadah di dalam bait-Mu yang kudus. Didapati hati kami layak, benar, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami sebagai umat Tuhan, saatnya kami mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus, Sang Raja Kemuliaan, untuk menghakimi orang-orang yang hidup, bahkan setiap kami orang percaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mau mengagungkan, mau menyatakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, di dalam kami menyembah dan mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup kami bagi Raja Kemuliaan. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang diberkati bersama berkata, amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Nanti Saudari Julita akan pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur buat firman Tuhan yang membantu kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau. Terima kasih buat berkat dan kasih setia Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Ajar kami untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Yang pertama, doa pagi dilakukan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu bisa mengikutinya untuk kita bisa memulai hari yang baru untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Untuk Komsel Pemuda Remaja dilakukan setiap hari Rabu, jam 7 malam. Diundang teman-teman untuk hadir di gereja. Tetapi bagi teman-teman yang berhalangan untuk hadir di gereja, juga bisa mengikutinya melalui aplikasi Zoom yang sudah disediakan. Sedangkan hari Kamis, Bapak Ibu Saudara, kita ada Baca Gali Alkitab. Mari kita sama-sama bergabung di dalam acara Baca Gali Alkitab ini, untuk kita sama-sama bertumbuh belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mengikuti Baca Gali Alkitab ini melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat, Natal umum jam 17.00 dilakukan secara onsite di gereja dan juga dilakukan melalui channel YouTube Gubdi Pluit. Untuk hari Sabtu, Natal KAA jam 10 pagi dilakukan melalui Zoom dan juga YouTube channel Gubdi Pluit. Karena hari Sabtunya sudah dilakukan ibadah atau perayaan Natal KAA, maka hari Minggu ditiadakan untuk ibadah KAA. Untuk ibadah tutup tahun, Jumat tanggal 31 Desember jam 17.00 sampai dengan selesai, dilakukan di gereja, dan juga bagi Bapak Ibu yang berhalangan bisa mengikuti ibadah melalui channel YouTube Gubdi Pluit. Untuk hari Minggu, kita ada ibadah di gereja jam 9 pagi. Untuk jemaat Tuhan bisa hadir di tempat ini. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan hadir di gereja, bisa mengikuti ibadah kita di channel YouTube Gubdi Pluit. Kembali diingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengisi form janji iman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melunasi atau masih mencicil untuk janji iman, bisa terus mencicil atau melunasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tahu untuk nomor rekeningnya, bisa menghubungi panitia Natal yang ada. Dan juga untuk brosur Natal pada tahun ini diundang seluruh jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama terlibat di dalam brosur Natal pada tahun ini, untuk kita boleh bagikan untuk teman-teman, saudara, siapapun kenalan kita, untuk kita boleh sama-sama menjadi berkat saluran kasih Natal pada tahun ini melalui brosur. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagi jemaat yang sudah mengikuti katekisasi selama beberapa minggu ini, ya, yang sudah menyelesaikannya, akan diadakan baptisan air selesai ibadah jam hari Minggu ini. Kiranya teman-teman bisa mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti katekisasi, kita akan melakukan baptisan air setelah ibadah selesai. Demikian pengumuman dan kegiatan kita selama 1 minggu ini. Kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita pulang, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kemuliaan